Oke, cuy. Kenalin yang belum kenal sama gue Isan, Sans Isans. Oke, jadi di video kali ini kita mengundang seorang influence. Oke, namanya boleh dikenalin, Mas? Siapa namanya? Oke, sebelumnya kenalin nama gue Elvan. Gue kuliah di Unpad jurusan Administrasi Publik angkatan 2017. Oke, jadi Mas Elvan ini seangkatan sama gue, cuy. Dia angkatan 2017 dan kuliahnya di Unpad Administrasi Publik. Oke, jadi di sesi ini kita akan membahas tentang cara tips belajar SBMPTN sambil kuliah menurut Kak Elvan. Karena Kak Elvan ini dia waktu SBM kemarin dia banyak belajar di beberapa bimbel dan juga ada beberapa bimbel online juga dia belajar. Jadi kita pengen tahu gimana sih dia cara mengatur waktu antara belajar dan juga kuliahnya. Karena kemarin dia kuliah sambil belajar SBMPTN. Bener Kak Elvan? Ya benar. Oke, nah sekarang ini nih pertanyaannya. Alasan Kak Elvan kenapa pengen SBMPTN lagi, sedangkan Kak Elvan dulu kan udah kuliah ya, kalau nggak salah di Ikopin. Nah, kenapa itu? Sebenarnya poinnya ketika kita mau kuliah, hal terpenting itu tentang passion ya. Kalau misalnya kita nggak nemu passion kita kayak kuliah nggak ada gunanya gitu. Karena kita bakal berat ngejalaninya, apalagi kuliah tuh 4 tahun. Kedua, dulu gue tuh kuliah di swasta. Jadi tahun pertama gue ditolak tahun pertama. Terus ya udah gue kuliah, ternyata biayanya mahal banget. Dan itu gue dapet biaya UKT-nya tuh 5,5 juta satu semesternya. Dan menurut gue itu begitu gede gitu. Itu menurut masuknya ke kategori tinggi lah. Dan semua tuh rata gitu. Jadi ya gue juga mikir, kok kenapa ya gede banget dan gak bisa dipermudah gitu, dipermurah gitu. Dan gue juga sempat ngajuin beasiswa beberapa kali dan ternyata nggak bisa karena memang di kampus gue yang lama itu susah banget buat beasiswa. Terus juga hal lainnya ya tadi gue punya mimpi, gue dari dulu pengen banget masuk ke Unpad gitu. Karena Unpad ini salah satu universitas yang beken lah ya, beken, terkenal dan juga nggak jauh dari kampung halaman gue. Jadi ya karena di Bandung juga ya udah gue daftar lagi kayak gitu. Jadi alasan kakak buat lanjut mau SBMPTN lagi yang pertama itu karena passion tadi ya, nggak cocok. Ya betul. Oke. Terus karena sama kita ditolak PTN. Sial ya. Iya. Dan susah beasiswa di PTS. Ini gue baru tahu nih kenapa bisa susah gitu. Apa karena kualitas PTS-nya atau karena emang subsidi pemerintah untuk beasiswa ke PTS itu kayak dikurangin gitu atau gimana? Sebenarnya kalau ngelihat fenomena beasiswa di PTN sama PTS, kita ngelihat dulu sebenarnya seberapa bergengsi dan populer kampus ini gitu. Karena si pemberi beasiswa itu memberikan beasiswa nggak asal kasih gitu. Jadi ketika kampus tuh punya nama, beasiswa tuh banyak gitu dan lu tuh kayak tinggal daftar doang, lu masuk gitu. Tapi kalau kampus tuh nggak bernama dan kampus lu itu emang ya nggak begitu dikenal, ya paling ada dikit doang si pemberi beasiswa itu. Kayak gitu. Jadi bukan masa PTN-PTS-nya sebenarnya. Karena banyak juga PTS yang karena dia bagus juga gitu. Kebetulan PTS gue dulu ya bener-bener jelek banget lah ya. Ntar nama PTS-nya kita sensor. Iya, pokoknya aman. Karena disebut jelek tuh bukan jelek kayak gimana, karena kalau misalnya diperingkatin pun di 300 besar gak masuk gitu. Jadi kayak apa ya? Gue dulu masuk gitu karena om gue kerja dulu kuliah di sana, IPK-nya kumlot dan dia bisa kerja jadi manajer di bank gitu. Dan kayak gue mikir ya nothing is impossible gitu. Ketika gue masuk ke sana ya gue nggak mandang lagi kampusnya di mana gitu. Cuman ternyata nggak semudah itu karena kuliah itu kita nggak cuman belajar aja kan, tapi kita juga tukar cara pikir, pola pikir juga. Dan ternyata gue nggak dapetin itu juga di sana gitu. Oke, selanjutnya nih cara belajar Kak Elvan kan kemarin itu SBMPTN sambil kuliah ya. Kalau menurut gue kayak susah banget nih kalau kita udah kuliah, karena sekarang kan gue kuliah tugas-tugasnya numpuk nih ya kan. Itu gimana sih caranya saat ini? Sebenarnya kalau kita ngelihat setiap orang tuh punya tujuan, punya goal yang mau kita kejar. Nah, kalau misalnya kita dari awal udah pengen pindah ke PTN lain, pindah ke kampus lain, dari awal kita tekadin dulu. Kita tuh di sini cuman hanya sementara gitu, hanya singgah aja gitu. Jadi
kenapa gue harus kuliah sih gitu. Pertama dulu karena gue kenapa kuliah di swasta dulu itu paksaan dari orang tua gue nggak boleh diam dulu gitu. Kedua ya gue juga mikir ketika gue kuliah duluan, ketika gue masuk nanti, ketika gue masuk ke kampus impian gue bakal punya pola pikir yang beda. Dan itu kerasa banget ketika gue maba di Unpad gitu, kayak ya gue nggak kosong-kosong banget karena gue pernah belajar dan tahu sebenarnya mahasiswa itu seperti apa kayak gitu. Nah kalau tentang belajar sendiri, gue tuh dulu baru mulai belajar benar-benar tuh dari Januari atau Februari, dan dulu tuh SBMPTN Mei gitu. Jadi kayak 1 semester yang awal itu gue pakai buat aktif organisasi sama gue dagang. Karena gue bukan orang dari keluarga berada kayak gimana, gue jualan gorengan buat dikumpulin beli wangsit dulu, buku wangsit namanya, sama Zenius. Nah jadi gue tuh ngumpulin duit buat beli itu dua, dan kayak ibaratnya apa ya, gue tuh ngumpulin modal dulu. Karena gue pernah SBM, seenggaknya gue tahu. Nah gue tuh kurang di pematerian dan latihan soalnya, oke gue bawa itu, kayak gitu. Jadi ketika Januari itu gue emang bahan tuh udah lengkap, karena gue udah persiapin jauh-jauh hari gitu. Jadi guys, yang pertama harus kalian ini, misalnya kalian nggak suka di kampus kalian yang sekarang, itu kalian temuin dulu tujuan goals kalian apa yang buat kalian pengen pindah, apakah di kampus itu kalian nggak bisa dapetin apa yang kalian pengen gitu ya kan. Nah terus paksaan orang tua ini kan banyak fenomena bahwa ada anak yang dipaksa untuk masuk ke kampus ini, jurusan ini. Itu gimana cara kakak untuk meyakinkan orang tua kakak? Ya. Sebenarnya poinnya gini, ketika kita mau pindah, jaminannya apa gitu? Jaminan kalau kita bisa lebih berprestasi, kita bisa ngeringanin beban orang tua. Dulu gue bilang gini, mah, pah, gue bahasanya apa ya? Gini, mah, pah, Elvan itu sekarang di sini nggak ada apa-apanya. Ini di kampus ini Elvan nggak bisa berbuat banyak karena banyak hambatan dan juga nggak diberi keleluasaan. Di kampus nanti, ketika Elvan masuk ke PTN, Elvan bakal dapat beasiswa. Elvan usahain lebih dari 1 beasiswa. Elvan usahain juga bisa aktif berorganisasi dan nilai yang bagus. Dan itu sekarang alhamdulillah gue dapet kayak gitu. Dan kayak apa ya, lu ngeyakinin mereka walaupun nggak tercapai, tapi ibaratnya dengan usaha lo itu, orang tua lo tuh bakal yakin gitu ketika lo mau daftar lagi ke PTN kayak gitu. Terus juga tambahan yang pertama tadi yang tentang tujuan, sebenarnya tujuannya itu bukan tentang tujuan lu pindah atau gimana. Tapi ketika lulus SMA ya, nah lu harus punya tujuan. Gue tuh pengen pindah kampus dari awal tuh kayak lu harus tetapin ini goal gue tuh mau ke UI, misalnya gue pengen ke Unpad, ITB gitu. Nah ketika lu udah tetapin ini, ya udah lu tulis, lu tempel, gue mau ke sini. Ketika lu kuliah, lu tuh singgah aja gitu. Ketika lu kuliah di swasta atau dimanapun selain itu, lu singgah dulu. Jadi fokus lu ketika lu belajar, ya ibaratnya lu udah nyaman, tapi lu tetap tahu, oh gue tuh mau ke sini gitu. Jadi lu nggak terlena dengan keadaan yang ada kayak gitu. Siap. Nah ini tadi kayak agak trigger juga nih. Boleh nggak sih beasiswa itu lebih dari 1 beasiswa? Kadang kan ada yang bilang beasiswanya tuh cukup 1 aja, nggak boleh double beasiswa gitu. Itu gimana? Ya, nah tentang beasiswa kan pada dasarnya bantuan ya. Iya. Beasiswa ini secara garis besar ada 3 bagian. Pertama beasiswa apresiasi atau penghargaan. Kedua ada beasiswa bantuan. Ketiga itu ada beasiswa non akademik. Nah pertama beasiswa penghargaan ini diberikan kepada elu yang punya prestasi bagus baik dalam nilai ataupun perlombaan gitu. Nah misalnya lu di kampus juara 1 essay nasional, juara debat, lu IPK-nya di atas 3,5. Nah nilai-nilai inilah yang akan mengantarkan lu dapat beasiswa apresiasi gitu. Jadi ini yang pertama. Kedua ada beasiswa bantuan. Nah bantuan ini buat lu yang punya prestasi yang bagus dan lu tuh ekonominya kurang mampu gitu. Jadi lu bisa dapat beasiswa ini. Yang ketiga ada beasiswa non akademik. Itu kayak lu aktif organisasi nih, lu aktivis. Nah, lu bisa dapat beasiswa ini. Terus kenapa ngomongin tentang beasiswa bisa dapat 2, 3, 4 bisa lebih 1 bisa nggak? Bisa gitu. Gimana syaratnya? Lu harus perhatiin persyaratan dari beasiswa itu sendiri. Biasanya ada beasiswa yang mensyaratkan tidak boleh sedang menerima beasiswa lain gitu. Nah, lu harus perhatiin persyaratan ini. Dan biasanya kalau misalnya lu mau 2 kayak gini tuh lu harus 1 akademik, 1 non akademik, karena itu hal yang nggak sama gitu. Terus juga lu harus perhatiin beasiswanya dari pemerintah atau non pemerintah. Karena biasanya kalau lu nerima 1 dari pemerintah, lu nggak bisa 2-duanya dari pemerintah. 1 pemerintah, 1 swasta kayak gitu. Jadi nothing is impossible gitu. Gue pernah ngerasain 3 beasiswa di kampus sejak maba. Dulu gue pas awal pernah ngerasain bidik misi. Sebelum gue ngundurin diri karena kondisi ekonomi keluarga membaik, gue pindah ke beasiswa unggulan. Terus juga ada beasiswa non akademiknya itu namanya beasiswa aktivis Salman gitu. Karena gue aktif di organisasi kayak gitu. Nah terus selanjutnya ini
yang Januari mulai belajar. Nah ini sama kayak gua nih, kita sama-sama Januari mulai belajar. Kayak gimana ya, gua pun walaupun nggak kuliah tapi kok baru ke trigger buat belajar dari Januari. Itu kenapa ya? Nggak tahu juga, Males kali gitu. Iya mungkin karena males ya. Terus dagang buat beli modal belajar. Nah kayaknya kita modal belajarnya sama, Wangsit dan Jenius ya. Itu tips dan saran buat yang masih bingung mau lanjutin pindah kampus atau tetap di situ karena udah terlalu terlena atau terlanjur udah mikir sayang biayanya kalau misalkan pindah kan udah banyak keluar biaya gitu. Itu gimana Kak? Itu balik lagi ke latar belakang lu dan gimana cara lu ngeyakinin orang tua juga, karena ketika lu ada di satu kondisi di mana lu ketergantungan sama orang tua lu dan orang tua lu tuh kondisi ekonominya ibaratnya apa ya, sederhana atau mungkin banyak tanggungan lainnya. Jadi kalau misalnya lu pindah kampus bahkan bisa nyekek biaya lagi, lu pikir-pikir lagi. Lu yakin gak bisa dapat beasiswa gitu. Yang jelas lu harus tahu link-link ketika lu masuk ke kampus yang baru, lu bisa dapat beasiswa apa gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, lu bakal ngebanin dan ngerepotin orang tua lu aja. Kalau misalnya lu mau bisnis apa gitu. Karena gue percaya sebenarnya kita tuh semuanya sama, punya waktu 24 jam. Gimana cara kita ngebaginya gitu. Nah terus juga hal lainnya tadi, sebenarnya gue mau nambahin apa ya? Kenapa sih gue sama Kak Isan ini baru Januari belajar nih gitu. Kalau gue sendiri sih dari selama bulan Juni ketika pengumuman Juni Juli ya. Juni sampai sama 5-6 bulan itu gue fokus jurusan gue mau kemana gitu. Jurusan gue mau kemana, karena itu nggak gampang. Hal yang simple tapi bakal berbuntut ke hal-hal yang rumit nantinya. Lu salah jurusan, lu 4 tahun nggak betah di kampus. Kebayang nggak? Nah, ntar mungkin di bawah gue setain link ya, ada di vlog gue juga nanti tentang strategi milih jurusan. Kebetulan Kak Isan juga pernah, nanti di bawahnya ada link tentang strategi milih jurusan. Iya. Kita taruh di bawah link. Iya. Supaya ngakinin lagi juga kayak gitu. Nah kayak yang dibilang Kak Elvan tadi mulai belajar Januari itu kayak gue baru inget kenapa gue belajar Januari, karena kan kita terima pengumuman SBMPTN Juli ya. Nah Juli itu gue kayak ngerasa putus asa banget kan. Gue bahkan di swasta kemarin nggak keterima, jadi gue kayak nyari sesuatu yang gue sukain, kayak puas-puasin diri itulah sampai Desember. Jadi kayak lo puas-puasin diri lu aja sebelum lu belajar gitu. Jadi menurut gue bebas aja lu mau belajar kapan, karena kalau gue sih belajarnya mulai Januari karena gue pengen puas-puasin diri aja sebelum gue mulai mempersiapkan perang yang sesungguhnya di SBMPTN itu. Oke, jadi itu tadi tips belajar sambil kuliah dari Kak Elvan. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Dan kalau kalian kepo sama Kak Elvan, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah tentang IG-nya Kak Elvan dan juga YouTube-nya Kak Elvan juga. Thank you guys.